Menurut senior, sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia perfotokopian, mesin apa yang rekomendasi buat teman-teman ini senior? Yang baru memulai ini, yang Pemula yang pemula, satu harganya tidak terlalu mahal kayak Canon IR6000, 5000 dan lain-lainnya. Di tipe apa? Itu tipe 2040. Itu mungkin sudah berapa tahun yang lalu, paket komplit. Kita mau arahkan bagaimana cara memasang drum, bagaimana cara mengganti cleaning blade, bagaimana ketika terjadi suatu saat nanti kebocoran itu bagian dari bonus. Beli di iya, itu. Rambut. Pindah aja kok salah baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Oke kawan, hari ini saya kedatangan tamu. Oke kawan, hari ini saya kedatangan tamu dari mana? Dari tadi. Nah, mungkin hari ini kita akan menunggu kawan. Saya tinggal sebagai penjawab saja. Ya. Saya akan jawab tuntas dan jawab lunas. Harusnya ya ada tulisan toko sahabat channel di sini. Promosi. Apa itu? Ini apa juga ini? Nggak di endorse. Ini juga nggak di endorse ini. Oh, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau endorse ini kawan, bolehlah. Surya. Nah, itu bahas. Cerita santai kan lo, kok salah terus di youtuber Pras. Aduh, Pras. Endorse Pras. Dampak kulena. Di dari yang muda kamera lena di. Nah, oke. Nah, mungkin kita juga sempat sebelum di balik layar kita sempat tadi komunikasikan masalah terkait mesin yang apalagi istilahnya yang rekomend ya, yang recommended lah buat pengguna pemula gitu ya, pengusaha kopi center gitu. Dan yang pasti selain juga mesinnya sangat nantilah kita jelaskan gitu. Tunggu pertanyaan dari si kawan ini. Biar ada juga mama tuh saya di sini teman-teman. Oke. Saya gitu host. Kamu lah, silahkan kawan kalau mau menanyakan masalah mesin apa saja yang harus saya rekomendasikan. Yang bukan, saya harus jelaskan perbedaan-perbedaan dari segi mungkin pemakaian, dari segi bla 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 bla. Malah lemah ya. Agung gitu. Mandar. Oke teman-teman, jadi karena saya di sini sebagai fotokopi pemula, fotokopi ada palunya. Kalau Jakarta kita kan enggak, di Jakarta ini. Podcast dulu tuh. Part 2. Pak Komandan nanti. Halo rekan-rekan. Berada ya, iya salah. Nah, dali kan kau tilau, dali kau udah sini, bro ini yang manis-manis bro. Tidak ada yang rasa itu bro, dikasih aja. Oke teman-teman, jadi karena kita baru punya kesempatan sama Bang Dira Yurus ini, jadi mumpung aduh sakit perutku kawan. Dia rusak dia teman-teman. Dah nih gini kowe. Oke, jadi kita mau menanyakan ini teman-teman ya. Sekalian ini juga mewakili buat teman-teman yang baru memulai usaha seperti saya ini, khususnya di usaha fotokopi. Jadi yang mau saya tanyakan, kopi center di Palu ini. Menurut senior, sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia perfotokopian,
Nah, menurut senior nih mesin apa yang, karena di dunia fotokopi ini, di usaha fotokopi ini kan yang paling mendasar itu persoalan mesin, toh harus ada, Wajib ada. wajib ada. Kalau yang lain-lainnya misalkan kayak kayak buku satu itu tidak ada, enggak jadi masalah. Kalau mesin fotokopi yang tidak ada itu masalah besar, iya kan? Betul. Nah, jadi pertanyaannya, mesin apa yang rekomendasi buat teman-teman ini sini, yang baru memulai ini, yang Pemula lah. yang pemula, satu harganya tidak terlalu mahal kayak Canon IR 6000, 5000 dan lain-lainnya. Kemudian biaya cetaknya murah dan apa lagi? Mudah dioperasikan dan tidak rewel. Nah, ini paket lengkap ini. Kira-kira apa itu sebenarnya? Coba dulu. Karena saya belum ada mesin juga ini, jadi saya mau beli atau mau ngutang sama senior ini. Pak. Kalau saya sih masalah bukan persoalan masalah mesinnya. Iya, iya. Berapa you punya duit itu berapa gitu ya. Nanti saya sesuaikan mesinnya gitu. Budget dulu ya. Budgetnya ya, cerita budget lah. Tapi kalau teman-teman punya, kawan punya modalnya yang bukan pas ya, kalau pas berarti cukup gitu kan. Iya. Yang minim lah ya. Lu punya duit, lu punya kuasa. Iya. Betul. Nah, kalau kawan mau khususnya pemula kan, pemula pastinya tergantung lagi di mana lokasinya ya. Kalau lokasinya memang agak ramai. Kalau saya kalau bisa itu memang bisa mesin-mesin speed besar. Tapi yang namanya pemula mungkin teman-teman juga yang di luar daerah ya. Iya. Tentunya saya mungkin lebih merekomendasikan itu mesin portable Kyocera bro. Yosera. Kyocera. Nah kalau Kenapa harus Yosera? Kyocera itu pertama dari segi spare part itu tentunya sampai betul-betul kita sampai poge pakai. Artinya Sudah teruji. sudah teruji. Saya menguji Kyocera itu sejak tahun 2012 kawannya. Mulai pengeluaran pertama yang si portable itu 1128. Sampai saat ini yang terbaru dan yang tercepat itu 3660. 3660. Nah, selain spare part itu kalau teman-teman belinya itu, sekawan belinya kondisi buka dos, Iya. buka segel ya masih perawan, buka perawan. Di beberapa tempat itu saya pernah meluncurkan, menjual ceritanya ke para pengguna itu. Satu mesin yang pernah tembus sampai mencapai 300.000 kopi lembar itu baru ganti drum. Iya. Untuk mesin Yosera itu. Untuk mesin Kyocera Itu di tipe apa? itu tipe 2040. Itu mungkin sudah berapa tahun yang lalu. Ya. Kecil itu di. Nah, coba hitung. Kalian bisa hitung sendiri, bro. Iya. 300.000 kopi lembar. Sisa kalian bagi dua, kalau seumpama harga 200, bagikan 200. Nanti selisihnya kan ketahuan. 200. Saya rasa ketika mencapai 300.000 kopi lembar itu Anda bisa beli 4 unit lagi. Dengan pendapatan yang kotor yang kita dapatkan itu kalau kita Saya mendahului. siap dan. Oh, siap. Sekira mau part 2. Ini ada Pak. Capek juga itu, capek. Jadi Lemah ya, sekali. Saya juga kerja ini 2 hari 2 malam ini. Gak istirahat. baru masuk pagi tawa besok. Oke lah. Oke bro. Nah ini saya cerita dulu bro ya. Oke, cerita dulu supaya teman-teman juga Ya. paham. Kenapa saat Udah. Rasnya lemah, teman-teman. Nah, kenapa saat itu tahun 2012 itu begitu kita main, saat itu pusat kita di Sulawesi Selatan, Makassar. Kenapa tidak berkembang? Kenapa pasarannya minim saat itu? Terus terang saja, bro. Kyocera begitu masuk di Makassar, mau dikata baru 1-2 orang yang tahu, yang paham cara sistem kerjanya, cara mengoperasikan mesin ini gitu ya, sehingga tidak laku. Dan kemudian kedua, sebetulnya bukan persoalan banyak orang nggak tahu, nanti miskin teknisi bro. Soalnya dari jenis spare part, komponen spare part saat itu kan jenis karet lah. Jenis karet itu ya betul-betul bahannya itu full karet.
tidak seperti kalau kita bandingkan dengan mesin katakanlah. Apanya itu yang karet itu? Penarik-penariknya itu loh. Oh. Penarik-penarik. Kalau yang Jadi, lainnya memang bukan karet. kalau mesin-mesin besar dia macam spon. Nah itu Oh, paling berapa iya, iya. bulan, berapa pemakaian kan. Kalau itu rata-rata kita sampai sejauh ini belum pernah mengganti yang namanya kayak macam karet-karet. Karet kecuali penarik spon, penarik pertamanya itu pun tidak seperti mesin-mesin IR gitu ya. Iya. Mesin-mesin besar. Dia memang butuhlah karet dan itu tidak pernah kita ganti. Iya. Nah, jadi pertanyaannya mau makan teknisi mau mendapat uang dari mana? Sehingga kita nggak pasarkan saat itu. Kenapa sampai saat itu awal tahun 2012 itu kita main Kyocera orang pukul teknisi yang freelance yang tidak terikat dengan kantor itu pukul dihantam 2 kali lipat dari kita. Karena kita bisa berani jamin saat itu sampai 2 tahun pun kita garansikan itu tidak ada masalah karena tidak bakalan rusak. Iya. Ya, bakalan rusak. Suatu ketika kita pernah menjual di salah satu instansi KPU. Iya. Saya nggak perlu sebut KPU di mana. Iya. Ya, itu 2 unit per 1 minggu itu 4 kilo tinta habis. Coba pikir sendiri. Mesin kalau dibilang mau gosong sudah gosong, bro. Tapi per minggu itu 4 kilo. 4 kilo 1 minggu di. 4 kilo. Kamu tahu sendiri bagaimana orderan kalau KPU itu ini nggak muat ini tempatnya. Nah, benar. itu Jadi mesin itu mungkin menyalanya itu bisa saja 24 jam. 20-40 itu. Itu masih 1135. Oh, yang masih yang di bawah. Pengeluaran kedua. Yang upper itu. Generasi kedua itu menggunakan upper yang lampu. Deh, 1 kilo saja itu nah banyaknya. 1 kilo saja kalau kita hitung dulu. Berapa lembar dia kenanya kalau 1 kilo? Kurang lebih sekitar 20.000 lembar. 20.000 lembar. Pada saat kita menggunakan tinta serah itu recommended juga. Hasil blok, kemudian jarang jatuh ke cas, jarang background itu kalau merek serah itu. 5 juta. Mana 5 juta? Iyalah, kotor ceritanya Kotor. saat itu. Itu harga 250. 5 juta di berarti kalau 4 berapa? 4 kilo. 4 kilo. 20 Sudah. juta ya. Iyalah. Dan itu Kembali modalnya. bukan cuma kembali bisa beli 5 unit. Iya kan? Nah, Iya. nah di sini saya menjawabnya, bro, tidak secara apa istilahnya ya. Setidaknya saya memberikan gambaran, Anda bisa memilih gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu sampai tahun 2024, kenapa lagi marak lagi merek Kyocera ini baru bermunculan? Ya, karena sudah tidak bisa dipungkiri kawan, di beberapa tempat sudah banyak pengguna mesin Kyocera ini. Ya. Saya sendiri selaku teknisi, dari mana saya mau dapat uang ketika saya pasarkan Kyocera itu? Iya. Paling yang bermasalah itu tintanya habis. Bukan masalah itu kalau tinta habis. Iya, Begitu. saking tidak adanya masalahnya itu Jo. Iya. Ya. Kemudian satu kedua, listrik itu rendah, bro. Dia di berapa? Kurang lebih sekitar 500 watt. 500. Itu Tarikannya. Jadi kalau 1.300 itu mampu lah. iya, mampu sekali itu. Kemampuan lah. Makanya di beberapa tempat, di beberapa provinsi yang jarak tempuh, bukan jarak tempuh sih, yang pelosok-pelosok itu banyak yang menggunakan genset. Nah. Dan itu masih mampu. Salah satunya saya sebut ada yang di Ambon, ada yang daerah-daerah Papua, itu menggunakan genset. Artinya mesin Dan itu bisa di? Bisa. Nah, tahun 2016 itu pernah saya meluncurkan tipe M2040 itu ke salah satu ini kantor di Kostrad. Iya, Kostrad. Di Makassar. Sampai saat ini, Bang. Tahun 2021 itu sempat saya ditelepon sama bagian koperasinya masalah ada tanda paper jam. Akhirnya saya bilang, Pak, nggak usah saya datang. Kalau Bapak mau, saya pandu lewat video call. Iya. Sepertinya itu ada kertas sih, sobekan kertas. Akhirnya saya video call, saya pandu, begitu ininya buka, dan intip, senter, ternyata betul ada sobekan kertas. Selesai. Sampai saat ini belum ada kabar.
Saking anunya dia saking kuatnya. teruji lah. Teruji lah. Kalau mau dibanding yang merek-merek lainnya, karena saya pernah juga menggunakan mesin Canon yang tipe IR 4570, 3570. Yang portable juga. Ada yang portable yang 2010. Iya. Ada yang 2006. Ya itu jauh lah dibanding Yosera ini. Bukan saya bilang mengunggulkan Yosera, tidak, tapi Ya, karena realitasnya bukan endorse dari Yosera. Bukan. Tapi kalau teman-teman mau pesan juga boleh. Iya, mau berapa unit gitu ya. Masalah harga, Ya hubungi nomor itu. hubungi. Komen saja kawannya, komen saja. Karena kita sudah kemarin saya sempat komunikasi sama rekan-rekan Surabaya. Untuk generasi M2040 itu sudah ada yang rekondisi. Dan kita sudah siap jual. Mau rekondisi, mau baru, ready ya? Ready. Mau speed yang terbarunya 3660 pun siap lah. Gitu ya. Iya. Iya. Mungkin saya kayaknya yang 2040 lah, rekondisi lah. Nah mungkin saya akan lebih mengarahkan ke teman-teman khususnya si kawan ini mungkin ke Yosera gitu ya. Harus. Jadi nggak perlu lagi pusing cari teknisi. Tentunya kalau beli sama Dirayuris itu bang, itu komplit, paket komplit. Kita mau arahkan bagaimana cara memasang drum, bagaimana cara mengganti cleaning blade, bagaimana ketika terjadi suatu saat nanti kebocoran itu bagian dari bonus. Beli di Iya, itu paket. Siap. Paket itu. Nanti kita ajar cara modifikasi ketika limbah drum itu sering jatuh ke duplek sehingga pada saat bolak-balik itu ada kotoran-kotoran. Itu sudah bang. Cuma kemarin saya belum kasih masuk di YouTube ya cara modifikasinya ya. Tapi kalau Anda pesan lewat Dirayuris, itu bonus kita langsung bayar cash itu. Lunasin. Cara mengoperasikannya gampang, bro. Yosera. Yosera jawabannya. Jawabannya Yosera. Dibandingkan kayak ada merek lain teman yang saya tahu itu kayak Brother. Ada juga HP bahasa Inggrisnya tuh, bahasa Indonesia bahasa saya HP, merek HP. Ada juga apa lagi? Apalagi Canon, ya itu, yang itu juga. Stener. Lebih rekomend Yosera, Dik. Lebih untuk saat ini untuk saat ini masih lebih unggul Yosera. Terserah kalian mau beli. Tapi itu yang 2040 Sinar, yang kacanya itu sampai berapa dia nih? Apa? Kertas apa yang bisa masuk di situ? Kalau untuk Yosera mulai pengeluaran pertama yang portable-nya sampai yang terbaru itu maksimal folio. Oh, sudah folio, Dik. Karena yang saya lihat juga di YouTube itu ada hanya A4 merek lain maksudnya ada sampai A4. Oh iya, kalau Yosera itu. Nah kemudian scan-nya rata-rata pasti warna, maksimal folio scan. Mau lewat flashdisk, mau kalian koneksikan dengan komputer boleh. Oke, kalau fotokopi bolak-balik lewat ADF bisa? Bisa lah. Tidak 2 kali. Kalau yang 2040 kan double scanner. ADF-nya ya. Kalau lewat ADF itu lewat otomatisnya kawan. Nah, tapi kalau lewat manual, mau merek apapun mesin tetap 2 kali balik. Namanya manual. Terus kalau 3660 itu ada anunya, duplex otomatisnya di ADF. Itu saya nggak pernah coba itu ya. Karena saya, tapi sepertinya double scanner itu. Iya, yang 2040 saja. Itu double scanner sepertinya, saya juga nggak begitu lihat di YouTube ya. Lewat-lewat saja, nanti setelah main baru saya obrak-abrik. Karena saya biasanya kalau bongkar mesin itu. Selama ini berarti mainnya main di 2040? Mentok, 2040 karena belum ada yang minta gitu ya. Tapi kalau ada yang minta bakalan saya bongkar dulu, saya hancurkan dulu bang. Baru saya benerin gitu. Supaya pada saat nanti ada masalah kan kita sudah tahu solusinya seperti apa. Jadi kalau ada teman-teman yang mau membeli tahu ini, boleh komen lah. Di komen. IG enggak ada. Oke, boleh IG Dirayuris boleh. Nanti kita lanjut lah ya. Tapi yang mau PHP janganlah ya, menjauh-jauh lah ya. Malas gitu ya. Layanin orang yang PHP bang. Gak ada waktu di. Gak ada waktu. Berarti saya fix ini 2040 saya. Jadi DP-nya berapa ini kalau 2040? Kalau kawan ya. Jangan kawan begitu nanti kayak bisnis. Oke, tetap ada DP supaya apa? Sebagai bentuk tanda bahwa betul-betul serius gitu ya. Artinya supaya kita jalan sistem lah. Iya. Jangan juga cuma cerita doang, janji-janji nanti saya ambil mesin ini, mesin itu. Ujung-ujungnya tidak. Ujung-ujungnya tidak. Ini kan PHP bang ya. Jauh-jauh lah ya, janganlah ya.
Saya nggak melayani saya melayani yang serius saja gitu. Iya. Siap. kalau Iya, berapa cuma- DP-nya kalau ada orang mau DP tahu berapa? DP boleh 1 juta boleh lah. Oh, sudah bisa itu, 1 Dik. juta. Tapi sistemnya nanti begitu barang kalau lintas provinsi ya, kalau satu tempat begini kan nggak masalah, barang datang baru di cash nggak ada masalah. Donasi. Tapi kalau lintas provinsi begitu barang sudah nanti bakalan saya ambil videonya juga ya. Saya akan unboxing begitu di packing dan siap diantar di ekspedisi. Itu harus sistem transfer dulu, cash dulu. Iya. Gitu Kalau ya. sudah sampai barangnya di sini. Nah, nanti kalau barangnya sampai di kawan, yang pembeli, tolong kita minta unboxingnya, video unboxingnya, ya supaya kita tahu juga kondisi barang. Ya. Berlempar di YouTube atau bagaimana kah? Iya, langsung langsung kirim aja lah videonya. kirim lewat WA, ya. Karena kenapa bro harus seperti itu? Di beberapa kejadian dari informasi kawan-kawan yang aktif menjual sistem online begitu, barang datang nggak dikasih videonya, tiba-tiba komplain. Iya. Mintalah dikembalikan uang. Ini real ini bro, kejadian ini. Nah dikirim uangnya kasih kembali, mesin nggak datang sampai saat ini. Makanya saya sempat sampai marah ke teman-teman itu, bro. Masa kita dikasih begini nih, teknis ini jatuh pamor ini kasih begini. Seandainya barang datang, uangnya sudah dikirim, nggak ada masalah. Ini kan bahaya sekali nih ya. Iya. Nah itu risiko dalam dunia online gitu. Nah, itu. Risiko-risikonya Tapi yakin dan percaya siapapun yang melakukan hal-hal seperti itu akan kembali pasti. akan kembali ke dia bro ya. Kita nggak larang orang. Iya. Tak kecil ke Jeru. Tapi Oh. tunggu lu berapa menit ini? Bosan nanti orangnya 40 sih, Don. Nggak apa-apa. Bahasa apa lagi? Mina bona 20. Baru 20. Podcast itu biar 5 jam. Kamera mampu. Pada intinya dulu kesimpulan. Jadi intinya kalau teman-teman pemula yang budgetnya memang terbatas, Dari mana dulu maksudnya batasan budgetnya tahu ah? Dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 7 itu rekomendasi dulu. Nah, kalau teman-teman mau beli baru itu harganya itu di luar ongkir ya. Sempat ada orang beli di ya Papua. di luar ongkir. Iya ya. Kan yang gue podcast Part 2 lagi. part 2. Kalau rekondisi itu mulai harga 3,7 sampai 4. Kawannya tergantung nanti kondisi barang Di dan luar ongkir. tipe ya. Luar ongkir. Di luar ongkir. Kemudian kalau baru itu pasti di atas 8 ya, tergantung tipe mesin. Nah teman-teman bisa ngecek sendiri di online itu kan harganya segitu. Tapi kalau teman-teman mau pesan juga di Rayuris, dijamin lah kondisi barangnya pastinya. Jaminannya Pasti oke ya? channel lah bang, Iya. jaminannya gitu. Pasti memuaskan ya. Pasti Dan memuaskan hasilnya lah. blok pasti. Pasti blok lah. Nah buat kalian kalau yang dikeluhkan masalah tinta itu khususnya pemula ya pengguna mesin Yosera ini, coba beli merek Sera bang. Itu saya jamin Bukan endorse lagi nih. bukan endorse tapi makanya ini saya malas ini karena bukan endorse, saya jual barangnya orang gitu ya. Tapi nantilah kalau kalian pesan lewat di Rayuris, saya akan rekomendasikan tinta yang digunakan, jenis uppernya seperti Artinya akan apa, dipandu kode-kodenya, sampai dipandu lah. Saya akan tunjukkan nama tokonya langsung bang untuk spare partnya gitu. Kita akan tetap kawal itu sampai kalian tutup toko. Itu bukan sampai tutup toko, sampai pesan Oh, lagi. sampai pesan lagi. Ya, itu Yosera itu ya. Itu gokil lah untuk pemula ya. Nah, nanti ketika kalian toko kalian sudah berkembang, kalian mau tambah juga dengan tipe yang sama, dengan merek yang sama, atau kalian mau up di mesin Canon gitu ya. Atau kalian juga mau pesan mesin warna juga boleh. Kita nanti upayakan bantu. Ready semua ya. Ready semua. Ready semua. Oke lah. Kita kan jaringan ada lah. Iya. ya. Barang dari Barang Jakarta. terserah, barang itu yang rekondisi itu terkadang masuk yang dari Jakarta ke Surabaya. Nah, kita ini sama teman-teman tim tergantung di mana barang yang ready, yang siap langsung kalau sempat permintaannya tiba-tiba dadakan ya. Yang ready aja dulu yang di mana gitu ya. Nah, saya pastikan bahwa barang itu akan kondisi tinggal pakai baru kita karena kirim. kita akan cek dulu ya. Iya Pasti pasti. dicek dulu. Pasti untuk dipastikan. Soalnya ya. nama baik channel ini. Iya nama baik di sini bang soalnya. Oke, jadi mungkin seperti Oke lah. itu buat kalian yang mau beli mesin dengan kendala dananya pas-pasan, Yosera pun boleh ya. Antara Kita budget 3 sampai 5 Ya. di sekitar itulah. 3 sampai 5 lah ya.
kita rekomendasikan untuk mesin Yosera. Mungkin seperti itu Bang. Kita the next, nggak tahu kita mau bahas apa lagi. Saya tinggal menunggu pertanyaan saja. Kalau saya welcome sampai pagi pun di sini kita nongkrong boleh gas. Oke. Mungkin seperti itu. The next. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol like and subscribe-nya Bang. Pastinya subscribe, jangan lupa. Gokil.